saya jadi cantik. Jalan di belakang saya ini pernah menjadi ruang bersalin bagi seorang ibu yang berjuang menuju rumah sakit. Tapi karena kondisi jalan, dia akhirnya melahirkan di tengah jalan. Seperti apa atau sesulit apa sih jalannya? Saya mengajak teman-teman untuk melihat langsung kondisi jalan ke desa Bela Kopiang. Ayo, langsung aja kita gas. Di awal perjalanan, jalannya masih cukup bersahabat. Kendaraan bisa melaju dengan nyaman tanpa hambatan berarti. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Semakin jauh meninggalkan pemukiman, jalan mulai berubah. Di hadapan saya kini terbentang jalan berbatu. Sesekali mulai terlihat tanjakan dan beberapa ruas jalan yang rusak. Bagi saya, ini mungkin baru pemanasan. Namun dalam hati saya mulai bertanya, kalau jalannya sudah seperti ini di awal, seperti apa kondisi di depan nanti? Banyak sekali pendakian, banyak tanjakan. Memang kondisinya ekstrim. Ini dalam sementara kering ya, belum hujan. Setiap warga yang lewat, saya memperhatikan jalur mana yang mereka lewati. Karena bagi saya, itu adalah sebagai petunjuk. Tunggu Pak, saya bantu Pak. Oh bisa, oke. Beberapa kilometer kemudian, saya tiba di sebuah kampung kecil. Di bawah kolong rumah panggung, puluhan sepeda motor terparkir rapi. Awalnya, saya mengira ini hanya tempat parkir biasa. Ternyata, inilah tempat warga menitipkan kendaraan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan biaya parkir hanya Rp2.000, motor ditinggalkan di sini. Setelah itu, sebagian warga memilih berjalan kaki menuju desa Bela Kopiang. Saya kemudian melihat sesuatu yang menarik. Motor bebek milik warga dipasangi rantai pada bagian bannya. Bukan untuk gaya, melainkan agar ban tetap mencengkeram jalan yang licin dan berbatu. Untuk persediaan. Luar biasa. Tidak pakai stang kaki, men. Selain motor bebek, ada satu kendaraan lain yang menjadi andalan warga, yaitu Toyota Hardtop 2. Di jalur seperti ini, kendaraan itulah yang paling bisa diandalkan untuk membawa orang maupun barang melewati medan yang berat. Sebelum memasuki jalur ekstrim. Setelah beristirahat dan ganti sepatu, saya kembali melanjutkan perjalanan. Tak butuh waktu lama. Saya mulai mengerti mengapa banyak warga memilih meninggalkan kendaraannya. Jalan di depan berubah drastis. Lubang semakin dalam. Batu semakin besar. Kali ini jalurnya lebih banyak penurunan. Di beberapa titik, saya harus memilih jalur yang paling aman untuk dilewati. Saya mengikuti beberapa warga yang hendak pulang ke kampung mereka. Langkahnya begitu cepat, seolah mereka sudah sangat akrab dengan setiap turunan, setiap batu, dan setiap tikungan di jalur ini. Sementara saya
harus beberapa kali mengatur nafas agar tetap bisa mengikuti mereka. Selain penurunan, kali ini jalannya banyak yang berlumpur. Motor yang saya kendarai harus berjalan lebih pelan, bukan hanya demi kenyamanan, tapi juga demi keselamatan. Beberapa saat kemudian, saya tiba di persinggahan berikutnya. Tempat ini menjadi titik istirahat terakhir sebelum menyeberangi sungai. Banyak pengendara berhenti sejenak di sini. Ada yang melepas lelah, ada pula yang memastikan kondisi kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan. Karena setelah sungai nanti, tantangannya akan jauh lebih berat. Sungai ini menjadi gerbang menuju jalur yang lebih ekstrim. Saat cuaca sedang cerah, kendaraan masih bisa melintas perlahan. Namun ketika hujan turun, sungai ini dapat berubah menjadi penghalang. Ini dalam kondisi lagi cerah ya. Kita harus melewati sungai ini. Begitu tiba di seberang sungai, saya langsung memahami apa yang selama ini diceritakan warga. Jalan di sini jauh lebih berat dibandingkan yang saya lewati sebelumnya. Hamparan batu memenuhi badan jalan. Permukaannya licin. Di beberapa titik, tanjakan berdiri begitu curam hingga memaksa saya berpikir 2 kali untuk terus melaju. Disinilah perjuangan benar-benar dimulai. Setiap meter perjalanan menuntut kesabaran, konsentrasi, dan kendaraan yang benar-benar siap menghadapi medan seperti ini. Baru sampai di titik ini saja, saya mulai mengerti mengapa warga lebih memilih motor bebek dan Toyota Hardtop 2. Wih, luar biasa. Hari ini, saya melewati jalan yang sama. Jalan yang dilewati oleh warga Belak Kopiang. Jalan yang dimana seorang ibu berjuang menuju rumah sakit. Di tengah guncangan mobil tua, rasa sakit semakin kuat. Dan jalan yang seolah tidak ada habisnya. Sang ibu terus menahan rasa sakit. Sementara keluarga hanya bisa berdoa agar segera sampai. Namun perjalanan panjang itu akhirnya tidak sanggup dikejar waktu. Di tengah jalan rusak dan jauh dari fasilitas kesehatan, sang ibu terpaksa melahirkan sebelum tiba di rumah sakit. Saya memang tidak berhasil mencapai desa Kopiang. Namun, perjalanan hari ini mengajarkan saya bahwa tidak semua tujuan harus dicapai untuk memahami sebuah cerita. Semoga suatu hari nanti, akses menuju desa Kopiang semakin baik, agar setiap perjalanan menuju sekolah, pasar, maupun rumah sakit tidak lagi menjadi perjuangan yang begitu berat. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Salam lestari, salam budaya.